meeting hari ini kita temanya Growing Up Together with Dewi Dusutu Galeri ya. Oke, next langsung aja kita mulai. Di sini kita akan bahas ngobrol sedikit ya, biar dua arah. Teh Lila, Teh Afi, dan satu lagi belum diubah ya namanya, Teh siapa ini? Punten, Teh Novita, satu lagi tadi namanya Galaksi apa gitu. Nah, bisa dijawab di kolom komentar ya, di kolom chat. Teh Nov, Teh Afi, Teh Lila, kira-kira omset yang dimiliki sekarang itu jumlahnya berapa banyak? Omset dalam 1 bulan. Boleh chat di kolom komentar kira-kira omset pencapaian 1 bulan dalam 1 bulan yang udah diraih sekarang ada berapa banyak jumlahnya? 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak apa-apa. Ditulis dulu coba. Ayo, Teh Nov, Teh Lila, Teh Afi. Kemarin sempat ngobrol, oh nggak tahu Teh, nggak pernah ditotalin. Nah, ini PR nih ya buat Teh Lila nih. PR ada yang sama kayak Teh Lila kah? Nggak pernah notalin? Nah, oke Teh Afi. 1 juta Teh, tapi nggak tahu juga sih. Hehe, oke. Ada lagi Teh Nop? Oke, berarti ini PR-nya harus ada pembukaan ya untuk Teh Lila. Ada lagi Teh Novita muncul 1-2 juta Teh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Untuk omset ya, berarti 1-2 juta dalam 1 bulan. Nah, itu omset yang sekarang. Kemudian ada pertanyaan muncul lagi, kira-kira Teteh Bunda ini pengen punya profit berapa sih dalam 1 bulan? Boleh dijawab. Profit itu keuntungan ya. Kalau tadi kan omset, berbicara omset itu berarti bukan keuntungan. 1-2 juta tuh berarti pendapatan perusahaan. Nah, kalau profitnya itu mungkin dari 1 juta itu profitnya kalau 10% berarti 100.000, kalau 20% berarti 200.000. Nah, sekarang pertanyaannya profit, keuntungan tadi, keuntungan yang ingin diraih, yang ingin diinginkan dalam 1 bulan tuh kira-kira berapa sih? Pengen 1 bulan punya keuntungan bersih misalkan 1 juta, 2 juta, boleh ditulis lagi di kolom komentar. Kira-kira misalkan targetnya dalam 1 bulan itu punya kebutuhan apa aja, kemudian oh ternyata setelah di-list kebutuhannya butuh uang 5 juta dalam 1 bulan. Nah, berarti itu profit yang diinginkan. Kalau profit yang diinginkan 5 juta, tandanya omsetnya harus berapa? Kalau misalkan profitnya 5 juta, keuntungannya 10%, berarti omsetnya harus punya 50 juta buat dapat profit 5 juta dalam 1 bulan. Gitu ya gambarannya, Teh Bunda. Nah, untuk kemudian yang ketiga yaitu impian saat ini. Kira-kira Teteh Bunda ini punya mimpi apa sih saat ini? Apakah dalam jangka beberapa bulan ke depan ingin punya handphone baru, ingin punya laptop, ingin punya kendaraan, ingin punya rumah, dan lain sebagainya. Nanti setelah Zoom meeting ini, insya Allah saya akan japri ya untuk tanya apa sih impian Teteh Bunda saat ini. Kenapa ini penting banget dan harus dibahas? Karena nanti impian ini yang akan menjadi motivasi Teteh Bunda untuk menentukan profit yang diinginkan, lalu kemudian omset. Contohnya seperti ini. Oke, Teh Novita, pengen punya profit lebih dari 2 juta biar bisa nabung juga. Sip, berarti minimal 20 juta omsetnya ya Teh, kalau 10%. Kan kalau Agin biasanya dia ngasih ke reseller lagi ya. Misalkan punya apa namanya? Punya omset 20 juta berarti keuntungannya 2 juta. Nah, itu udah bisa. Oke. Next, kita lanjut ya. Tadi impian saat ini. Nah, ketika sudah punya impian, misalkan impiannya pengen punya handphone. Handphone harganya let's say 5 juta. Nah, berarti dari 5 juta itu
Teteh Bunda harus bisa punya omset 50 juta per bulan biar bisa dapat keuntungan 5 juta. Tapi kan itu bisa dibagi lagi nih, misalkan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, berarti cukup punya profit sekitar 2 juta per bulan bisa punya handphone baru gitu. Nah, dari situ kenapa perlunya disebutkan impian. Oke, Telila pengen punya profit 2 sampai 5 juta. Good. Amin ya, Teh ya. Dan Teh Afi pengen punya profit 2 sampai 3 juta Teh. Amin. Amin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya apapun keinginannya semoga nanti kita sama-sama belajar bareng gimana cara mewujudkannya ya. Oke, impian nanti kita lanjut di Japri ya. Nanti kita breakdown nih, misalkan impiannya punya motor. Motor harganya berapa? Kita breakdown lagi dibagi menjadi berapa bulan, profitnya harus berapa biar bisa dapat motor dalam bulan tersebut ya. Oke, next. Oke, next. Oke, how to achieve? Ya, pertanyaannya how to achieve. Gimana sih cara menggapainya? Kita punya target omset sekian, terus targetnya harus tercapai dong. Nah, kita harus punya caranya, how the way-nya, gimana cara menggapainya. Oke, let's say kita pengen punya profit tadi ya, Teh Afi, Teh Nov, Teh Lila bilang 1 sampai 2 juta, 2 sampai 5 juta ya. Coba kita ambil contoh pengen punya profit 1 juta, keuntungan 1 juta. Kemudian otomatis kalau kita di sini punya margin, mungkin teman di sini udah tahu ya apa itu margin. Sebentar. Oke. Misalkan marginnya itu 10%. 10% ya. Nah, berarti omsetnya itu harus 10 juta biar punya margin 1 juta, yaitu 10% dari omset. Nah, kita breakdown lagi. Kalau kita dengar kata omset 10 juta, sedangkan omset sekarang tadi disebutkan ya, ada yang nyebutin omset sekarang 1 juta, 2 juta. Nah, ketika harus punya omset 10 juta, pasti langsung kayak, wow, gede banget gitu ya. Nah, karena kita ngeliat angka 10 jutanya ini, nah, kita coba breakdown lagi ke dalam hari. Nah, dalam 1 bulan ini kita ambil rata-ratanya misalkan 30 hari ya, yang kadang-kadang ada 29, 28, ada yang 31. Nah, kita rata-rata 30 ya. Berarti 10 juta dibagi menjadi 30 hari, itu kita bulatkan kenanya cuma 350.000 per day, per hari. Tandanya Teteh Bunda cuma ngejualin ataupun dapat orderan sebanyak 350.000 satu hari. Itu udah bisa dapat omset 10 juta. Nah, itu bakalan bisa nge-improve penjualan Teteh Bunda semua. Jadi di sini yuk kita breakdown lagi. Omsetnya 10 juta, profit 1 juta, cuman closing 350.000 aja per hari. Ditambah agen itu kan harus punya reseller ya. Nah, dibagi lagi dari 350.000 ini coba dibagi ke dalam reseller Teteh Bunda. Teteh Bunda punya reseller misalkan sedikitnya 2 orang yang aktif. Teh saya di grup reseller ada 10 orang, tapi yang aktif cuma 2 orang. Ya udah dibagi 2 orang misalkan yang aktif ya. Nah, silakan dibagi. Ketemunya berapa? 350.000 dibagi 2. Ternyata berapa? 175.000 ya. 175.000. Berarti dibagi lagi. Satu reseller harus closing sehari 175.000. Nah, itu selesai dikasih ke reseller. Sedangkan Teteh Bunda juga kan terkadang punya customer langsung ya, nggak ke reseller. Jadi langsung jual ke end user. Jadi itu sangat memungkinkan buat dapat omset 10 juta. Kalau kita breakdown menjadi per hari. Jadi 350.000 itu sekitar 2 gamis ya. Kita kan barang-barangnya gamisnya sekitar 200 ribuan. Setelah dikurangin diskon agen, kemungkinan sekitar 2 gamis. Jadi ibaratnya Teteh Bunda cukup closing 2 pieces gamis sehari. Atau kalau himar berarti closing 4 himar. Nah, gimana sih cara closing 2 pieces gamis ini? Silakan dibagi ke dalam resellernya. Punya reseller 2, ya udah. Targetin satu reseller 1 aja closing setiap harinya. Udah tertutup dong target buat dapetin omset 10 juta. Ya apa ya? Ya. Jadi apa ya? Kita buat sesimpel itu biar nggak langsung wah 10 juta gitu ya, serem. Nah, ini dia. Jadi kita akan belajar gimana caranya breakdown target ataupun
target omset kita gitu ya. Oke, next ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita ada brand fokus. Nah, ini yang mau diinfokan bahwasannya kita punya brand fokus ya Tete Bunda. Nah, brand fokus ini kita bagi berdasarkan top penjualan, top 6 penjualan di Dewi 21 Galeri dari 70 brand yang ada. Nah, ini dia. Mungkin Tete Bunda juga sudah merasakan penjualan di brand-brand ini ya. Ada Hoyer Moswear, Greenism, Aden, kemudian ada Salvina, ada Fauz, ada Michan. Nah, ini brand-brand best sellernya. Kenapa jadi kita angkat menjadi brand fokus? Nah, kalau kita bagi penjualan ini ke dalam brand-brand fokus yang ada, maka kita akan bisa bertemu angka lagi. Nih, kita punya brand ini, rata-rata dalam 1 bulan mereka launching berapa kali? Berapa kali, Tenita? Tenita yang hafal. Berapa kali, Teh? Atau ada yang tahu? 3-4 Teh. 3-4 kali. Atau ada beberapa yang 2 kali ya, Teh ya? 3-4 kali, kita ambil sedikitnya 2 kali dalam 1 bulan, berarti 6 kali 2. 6 kali 2 berarti, sorry. Ada 12 produk dalam 1 bulan di brand fokus kita. Berarti kalau kita punya target untuk 1 hari 2 gamis atau 2 dress, berarti 2 dikali 30, berarti 60 pieces gamis dalam 1 bulan. Kita bagi ke dalam brand fokus kita. Ada 6. Berarti masing-masing brand kita punya kesempatan untuk ngumpulin orderan sebanyak 10 pieces kata Bunda. Nah, jadi 10 pieces dibagi lagi 2 kali launching, berarti per launching kita harus fokus untuk ngumpulin order cukup 5 aja. Itu udah punya omset 10 juta per bulan. Misalkan nih, Greenism launching dress terbaru, atau kemarin Salvina itu apa, Afsya ya. Nah, dia launching, nah sebagai agen coba kita targetin 5 pieces aja setiap launching produk itu. Nah, dari 5 pieces itu bisa di breakdown lagi. Wah, kayaknya 5 pieces kalau sendiri berat. Oke, ambil untuk target sendiri 2 pieces. 3 piecesnya diserahkan kepada agen. Misalkan punya agen aktif 3 orang. Silakan targetkan kepada mereka minimal 1 saja closing di brand tersebut. Kemudian besoknya lagi ada launching lagi dari brand Michan atau dari brand Aden. Nah, setiap launching produk coba targetkan untuk bisa closing minimal 5 saja untuk bisa mendapatkan omset 10 juta tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing dulu? Masih aman ya? Oke, next ya. Kita percepat. Kemudian timbul pertanyaan, gimana sih cara rekrut reseller? Nah, ini mungkin yang kemarin ditanyakan di grup ya. Teh, ajarin dong gimana caranya bisa ngerekrut reseller, gimana caranya punya reseller aktif, gimana caranya bisa nambah reseller. Nah, kita akan bahas di bagian sini ya. Sebelumnya bisa dijawab di kolom komentar, Teh Bunda punya reseller aktif berapa sih sekarang orangnya? Bisa tulis ya di kolom komentar. Pengen tahu nih. Kemarin ada yang bilang ada yang udah punya 5, ada yang punya 10, tapi yang aktif 50%-nya gitu ya. Coba boleh ditulis di kolom chat, udah pada punya reseller berapa nih? Atau kemarin kan kita ada yang aktif cuman 1 Teh Lila. Oke, nggak apa-apa Teh. Untuk awal naik di agen, terus punya reseller aktif cuma 1 nggak apa-apa. Nanti kita tambah lagi ya. Kita belajar gimana caranya buat nambah. Yang lain ada punya berapa? Oke, kita record lagi ya. Mohon maaf, kita lanjut ya. Lanjut ya guys. Oke, Tete Bunda langsung aja kita ke poin selanjutnya ya, yaitu cara rekrut reseller. Nah, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh agen-agen, apalagi yang baru up jadi agen, mungkin kebingungan
gimana caranya bisa rekrut reseller, punya reseller, sehingga nanti akan membantu ke penjualan ya. Oke, yang pertama adalah open reseller setiap saat. Gimana sih caranya open reseller setiap saat? Jadi gini, Tete Bunda kan setiap hari punya jadwal untuk posting ya. Nah, di postingan itu selalu kasih caption open reseller. Selalu. Kenapa? Karena kita itu proses, buat mendapatkan reseller kan nggak gampang. Jadi kita selalu aja open reseller. Jadi nggak hanya open reseller di waktu-waktu tertentu, tapi untuk, menambah reseller itu kita harus rajin open reseller. Jadi setiap di postingan, entah itu di WA, di Facebook, di Instagram, silakan di caption ditulis open reseller. Itu yang pertama ya. Yang kedua, permudah syaratnya. Jadi gini Teteh Bunda, kalau kita mau open reseller apalagi kita masih awal, kita permudah aja syaratnya. Misalkan, ada yang mau join reseller nih, kalau misalkan, mau ngikutin, di kami kan di Dewi 21 Galeri, syarat reseller itu dia minimal belanja ready stock 500.000. Nah, kalau, untuk Teteh Bunda silakan dimodifikasi sesuai dengan, kebutuhan. Misalkan syaratnya dipermudah jadi, oh ya udah untuk join reseller cukup deh beli 2 pieces bebas pilih mau produk PO, mau produk ready, bebas. Pokoknya yang penting 2 pieces, boleh jadi reseller saya misalkan. Atau pakai nominal, misalkan cukup, 100.000 bisa jadi reseller saya dan nanti dapat produk. Nah, produknya bisa Teteh Bunda sesuaikan, misalkan 100.000 itu bisa dapat budgetnya itu kerudung, kerudung Hoyer size XL misalkan. Silahkan, atau mau kerudung Hoyer size M, tapi ditambah kaos kaki, ditambah inner, biar itu pas jadi 100.000. Jadi lebih simpel. Open reseller, ada yang nanya gimana caranya? Cukup bayar 100.000 aja, Teteh, bisa jadi reseller saya, terus nanti dapat produknya juga. Nah, bisa kayak gitu ya, untuk cara, ataupun syarat gambaran syarat gimana caranya, rekrut reseller. Dibikin simple aja, dibikin mudah aja, yang penting mereka niat mau jualan, mau jadi tim kita, mau bekerja sama, bisa langsung direkrut jadi reseller, gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung di kolom chat aja atau open mic ya. Next, yang ketiga itu tawarkan pelanggan untuk join reseller kita. Jadi gini, biasanya kan Teteh Bunda udah punya, langganan tetap nih, yang biasa order, entah itu cuma lebaran ordernya, ataupun dia cuma khusus produk Hoyer aja, sukanya belinya cuma bergo doang misalkan, jarang kalau beli gamis. Atau mereka itu sukanya belinya gamisnya yang under 200.000 baru belanja, nggak apa-apa. Berarti itu kan termasuk database-nya, Teteh Bunda ya. Jadi silakan coba ditawarkan, kira-kira mereka yang berpotensi untuk jadi reseller, ditawarkan dulu. "Teteh, kalau misalkan mau jadi sekalian jadi reseller saya mau nggak? Lumayan loh Teh, fee-nya 10% gitu." Nah, dari 10% ini Teteh Bunda, nanti dapatnya dari total harga. Misalkan, harganya 200.000, 10%-nya berarti, 20.000. Nah, jadi Teteh Bunda bisa dapat fee 20.000 gitu ya. Oke, nah dari situ nanti, dia akan jawab nih, misalkan, "Oh boleh 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 dicoba." Nah, ataupun ada, "Enggak lah saya nggak mau jadi reseller." Nah itu kan bebas ya, yang penting kita sudah berusaha untuk, apa namanya, untuk menawarkan menawarkan kepada pelanggan kita itu untuk join ke kemitraan kita. Oke, selanjutnya, siapkan amunisi. Apa itu amunisi? Ya, kita, selalu bilang amunisi kayak udah kayak tempur ya. Nah, jadi amunisi ini kita siapkan flyer-nya kalau ketemu open reseller, kita siapkan banner-nya, kita siapkan syaratnya dalam bentuk gambar, gampang sekarang bisa diedit di Canva ya. Di Canva itu udah ada template-nya, tinggal kita masukin, kita edit-edit sedikit udah bisa jadi, gambar ataupun flyer. Nah, nanti ketika, flyer-nya udah siap, amunisinya udah siap, kita bisa langsung, action. Kita bikin aja di status WA, misalkan open reseller. Nah, nanti kan pasti banyak yang chat tuh ya, banyak yang bales, "Gimana tuh caranya? Boleh tahu dong gimana caranya?" Gitu kan. Nah, nanti dari situ kita bisa, jelaskan langsung tanpa, mengeluarkan energi banyak, cukup kirim gambar amunisi yang udah kita siapkan tadi. "Ini ya Teh syaratnya, silakan bisa dibaca dulu ataupun bisa dilihat dulu." Nah, situ juga sudah biasanya kalau amunisi untuk open reseller tuh detail ya.
Detailnya paling berisi tentang syarat belanja awal, kemudian detail diskonnya berapa, kemudian keuntungannya apa aja. Seperti yang pernah kita share juga, Dewi 21 Galeri kan udah bikin tuh flyer. Jadi setiap ada yang nanya, gimana cara jadi agen, gimana cara jadi reseller, kita tinggal kirim gambar itu aja. Selesai, tanpa harus ngetik lagi setiap ada yang nanya. Nah, itu kan menghemat energi juga ya. Dan lebih terlihat siap dan profesional sebetulnya ya. Oke, next. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Wah, semakin banyak ya, alhamdulillah. Ini kayaknya baru pada pulang kondangan ya. Nah, ini ya, baru pulang kondangan ya. Ada siapa? Bunda Yuni, ada Bunda Yuni juga. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu konsisten. Sebetulnya ini kan teori ya Tete Bunda. Tapi kadang-kadang di lapangan kita menemukan hal-hal yang di luar apa ya, di luar yang kita bisa prediksikan. Jadi kadang-kadang hal itu bisa bikin kita down, bisa kita bikin susah nih, bisa bikin kita nyerah. Nah, di sini dia konsisten itu penting. Ini typo ya, konsisten. Oke, maaf typo, harusnya konsisten. Jadi ini dia konsisten tuh penting ketika kita open reseller setiap saat nggak kunjung closing reseller, lalu kita udah permudah syaratnya nih teh, tapi mereka mental lagi. Kita juga udah tawarin ke pelanggan, ke saudara terdekat, ke teman-teman terdekat buat join, tapi mereka nggak mau. Kita udah siapin amunisinya, tapi nggak kunjung closing. Nah, di sini terakhir adalah butuhnya konsisten, kekonsistensian. Karena memang ini kan nggak mudah, dan ini juga jangka panjang ya, karena selama teteh berjualan, selama itu juga teteh Bunda open reseller. Makanya perlu konsisten setiap saat open reseller, meskipun ditolak, meskipun belum ada yang mau join, percayalah ketika kita berusaha pasti ada hasilnya gitu ya. Nggak mungkin kita udah sebulan 2 bulan tapi satu orang pun nggak nyangkut. Kalau emang kita benar-benar konsisten menerapkan pola ini, circle ini, insya Allah pasti lama kelamaan 1, 2, 3 walaupun lambat, tapi insya Allah akan terus bertambah resellernya ya. Ditambah nanti kita akan insya Allah gitu ya, kita akan konsisten untuk mengadakan Zoom seperti ini karena tujuannya untuk apa? Untuk membina agen juga ya. Nanti kita sharing bukan hanya dari saya yang sharing, mungkin Teteh Bunda juga yang lebih berpengalaman seperti uh, penjualannya yang udah banyak nih bisa sharing juga ke kita kayak gimana sih cara jadi rekrut reseller. Nah, kayak Taya ini mungkin nanti bisa open mic, bisa jelasin ke kita nih gimana caranya bisa punya reseller, bisa closingannya banyak, bisa punya omset banyak. Kalau omset banyak, kemudian profitnya banyak. Jadi gini, omset itu bisa tinggi, tapi jangan sampai kita mengabaikan profit. Misalkan omsetnya 100 juta, tapi profitnya cuma 1 juta. Buat apa gitu ya? Mendingan omset cuma 10 juta, tapi profitnya 5 juta misalkan gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi apa sih perbedaan margin, profit, kemudian omset. Nah, ternyata banyak banget istilah-istilah dalam bisnis gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini slide terakhir. Jangan fokus pada hasilnya, tapi fokuslah untuk terus melakukan usaha-usaha. Apapun itu, meskipun kecil. Nah, betul banget ya, Bunda, ini tadi yang disampaikan oleh saya sebelumnya. Kita kalau ngelihat angka 10 juta itu pasti langsung down atau langsung, wah kayaknya nggak mungkin deh, kegedean deh, tinggian. Nah, kita nggak usah fokus ke situ dulu deh. Kita fokus usaha-usaha kecil. Contohnya apa? Teteh Bunda selama ini udah rajin posting belum? Setiap ada produk baru selalu diposting nggak sih? Atau postingnya cuma seingatnya, sesempatnya, atau bahkan nungguin mood bagus aja. Nah, itu coba dievaluasi lagi. Mungkin bisa jadi penjualannya sekarang belum meningkat karena mungkin selama ini cuma sesempatnya, semutnya, semaunya gitu. Coba kalau lebih difokusin lagi, lebih konsisten lagi, lebih tertib lagi, siapa tahu gitu ya, barangkali hasilnya pun pasti akan mengikuti usaha kita. Jadi di sini coba jangan fokus pada hasilnya dulu, tapi fokuslah pada hal-hal usaha-usaha kecil, sehingga nanti kita bisa lihat di akhir bahwasannya hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Oke,
Slide-nya sudah selesai, mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Atau yang baru join belum tahu slide awal tadi kita ya. Nah, nanti kalau saya japrin tolong diisi ya, tolong dibales nanti Tete Bunda, omset sekarang berapa, kemudian profit yang diinginkan berapa sih, dan impiannya apa. Nanti kita breakdown bareng-bareng ya. Ada contohnya misalkan omset sekarang 1 juta per bulan, tapi profit yang diinginkan juga 1 juta. Nah, berarti nggak mungkin dong kalau pengen profit 1 juta, omsetnya pun 1 juta. Omsetnya minimal harus 10 juta biar punya profit 1 juta. Kalau misalkan emang kita keuntungannya cuma 10%. Tapi kan agen di sini di atas 10% ya, 20%, 30%. Nah, mungkin kalau pengen punya omset 10 juta, mungkin profitnya bisa 3 juta tuh kalau misalkan nggak ngasih diskon lagi ke bawahnya, ke resellernya, atau jualnya langsung jual ke end user. Nah, sama impian saat ini. Nah, impian saat ini penting banget tadi ya, seperti ini bilang di awal, nanti ini akan membawa kita kepada target profit yang diinginkan berapa. Kemudian nanti kita akan breakdown, kita cari lagi buat dapat profit sekian, berarti omsetnya harus berapa. Gitu ya. Ini juga yang lagi dilakukan oleh Dewi Sutu Galeri. Kita akan benahi lagi gimana caranya untuk achieve target. Kita juga punya target omset. Nah, jadi gini Tante Bunda. Jadi gini, kita itu lagi benar-benar apa ya? Benar-benar perapihan sistem, perapihan data. Jadi kita punya target, punya challenge yang akan nanti kita bagi juga ke agen sama reseller. Contohnya kemarin ya, di Salvina itu kita kemarin udah coba bikin challenge per bulan ya. Jadi minimal Tete Bunda yang kemarin berhasil achieve 15 pieces akan dapat reward. Nah, itu tujuannya apa? Nanti tujuannya bisa ditiru sama agen sama Tete Bunda buat kasih challenge juga ke resellernya, gimana caranya bisa mereka minimal setiap launching misalkan 1 pieces, 1-2 pieces aja gitu ya. Nanti misalkan dikasih reward apa, rewardnya kecil-kecil aja, semampunya kita aja. Yang penting kita ada semangat lah buat mereka gitu ya. Jadi nanti kalau jangan kaget kalau misalnya kita sering kasih challenge gitu ya. Kalau tadi dijawab sama Teh Afi, kemudian Teh Lila, Teh Novita di awal, kalau misalkan sebentar ada chat masuk. Oke, Bunda Komaria nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Baru pulang ya, nggak apa-apa, langsung join aja. Makasih udah join, menyempatkan waktunya. Oke, tadi misalkan punya omset itu kan tadi rata-rata ada yang jawab 1 juta, 2 juta gitu ya. Misalkan kita punya omset 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, dari sini kita targetkan kalau Dewi Sutu Galeri menargetkan punya challenge buat agen ini khususnya minimal dalam 1 bulan 10 juta. 10 juta. Nah, gimana caranya? Makanya tadi kita udah breakdown bareng-bareng. Tete Bunda kalau punya omset 10 juta kelihatannya gede, coba deh di breakdown. Caranya dibagi dalam hari. Jadi dibagi 30 hari, maka cuma kena 350.000 per harinya. Jadi harus closing 350.000 per hari. Itu kalau diakumulasiin ke gamis ya, cukup 2 pieces gamis. Dan itu pun masih lebih kayaknya, kalau 2 pieces gamis itu kan rata-rata 200.000, 400.000 lah ya. Berarti cukup 1 gamis atau 1 gamis plus 1 himar. Itu udah bisa closing 350.000. Konsisten setiap hari 350.000, insya Allah nanti omsetnya punya 10 juta. Tuh, berarti berkali-kali lipat lebih dari 1 juta, berapa kali? 10 kali lipat dari 1 juta ya. Misalkan omset sekarang 1 juta. Terus ngikutin pola ini, nanti di akhir Tete Bunda punya omset 10 juta, berarti naik 10 kali lipat. Nah, itu ya. Oke, next ada pertanyaan dari Bunda Yuni. Apa keuntungan kita ajak teman untuk jadi reseller? Kalau bisa jangan PO Mbak, soalnya kelamaan kalau ada yang pesan harus nunggu 3 bulanan. Oke, jadi apa keuntungan kita ajak teman untuk jadi reseller? Jadi gini, Bunda kan sekarang statusnya udah jadi agen. Nah, agen itu akan jauh lebih baik jika kita punya tim, punya reseller. Ibarat kata gini, kita ini sendiri. Nah, kalau kita punya tim penjualan, punya reseller, berarti kita tuh punya tangan gitu, punya cabang-cabang banyak. Misalkan kita punya 3 reseller aja.
Kita berhasil ajak teman kita untuk jadi reseller 3 orang. Nah, dari sini berarti kita itu punya tim. Berarti yang jualan bukan kita sendiri, tapi ada teman kita. Jadi berempat. Ya harusnya kita cuma berhasil closing 2 pieces sehari karena ada temennya, karena ada yang bantu jualin. Masing-masing 4 orang tadi berapa? 3 orang itu bisa closing 1. Kita closing 2. Berarti 2 ditambah 3. Harusnya kita cuma closing 2 karena kita punya tim penjualan 3 orang yang masing-masing closing 1 pieces, berarti kita udah punya 5. Kita udah punya 5 pieces orderan. Nah, itu dia Bun kenapa untuk kita perlu dan punya keuntungan ketika kita ajak teman kita jadi reseller gitu ya. Keuntungannya tadi, kita bisa nambah mengkali lipatkan orderan kita karena kita ibarat kata punya bantuan tim penjualan gitu ya. Next, kalau bisa jangan PO. Oke. Jadi gini Bun, sebenarnya ini kan kita status Dewi 21 Galeri kan sebagai distributor. Nah, distributor dari brand-brand itu. Nah, kebanyakan masalahnya sekarang itu gamis-gamis yang brand-brand yang ada itu mereka pakai sistem PO Bun. Jadi bukan kita yang menginginkan PO ya, tapi mereka kebanyakan PO. Jadi mau nggak mau kita mengikuti sistem mereka. Tapi kalau kayak model Greenism dia kadang-kadang open order atau kita sebut OO ya, open order, jadi mereka ready stock. Mungkin Bunda kalau misalkan fokusnya nggak mau yang PO bisa mengandalkan produk seperti Greenism atau Michan yang emang dia ready stock. Tapi kalau kayak Aden, Fauz, itu kebanyakan memang dia PO. Kalau enggak, Bunda bisa pakai produk ready stock yang ada di toko sehingga penjualannya bisa cepat, nggak harus nunggu 3 bulan. Kita juga kan ada stok yang ready ya Teh ya. Setiap pagi di-share. Nah, Bunda bisa pakai stok yang ada di toko biar nanti nggak kelamaan gitu. Tapi kalau selama ini brand-brand yang ada memang dia sistemnya PO. Nunggunya memang harus 2 bulan, bahkan mungkin sampai 3 bulan ya Bun ya. Ya kalau Mbak seperti Dewi, itu. Ya Bun, boleh? ini kan untuk kedepannya itu untuk memperbaiki sistem ya. Kalau saran maksudnya gini, pertanyaan saya yang tadi aja teman itu, jadi kalau keuntungan untuk yang untuk penjualan ya, maksudnya keuntungan itu misalkan nih ajak reseller, dari reseller itu kita tuh dapat misalkan dari dia penjualan ada dapat berapa inilah, ada dapat gitu loh. Iya paham. Karena dia kan pakai referral kita gitu ya. Jadi pakai referral. Memang sistemnya bukan multi level ya. Memang cuman sampai di kita ngajak aja itu aja. Cuman dia kan pakai kode referral kita. Misalkan kita ajak teman ke reseller itu, dia kan pakai kode referral kita. Nah, otomatis kita akan dapat dari dia itu misalkan berapa ratus perak lah gitu, maksudnya berapa rupiah gitu loh. Kayak gitu, 500 rupiah apa itu yang maksud aku seperti itu. Kalau kita ngajak itu ada keuntungan dari situ enggak gitu loh. Ya. Oke Bunda, makasih untuk pertanyaannya. Jadi gini Bun, kalau misalkan kita ngajakin teman kita untuk reseller, ya, untuk kita ngajakin teman kita untuk gabung menjadi reseller, itu kita sistemnya beda. Mungkin kalau yang Bunda pakai itu kan sistem kayak ada aplikasi gitu ya, ada organisasi tertentu. Jadi kita dapat. Siapa tahu Mbak Dewi kan akan menuju ke situ seperti itu kan, karena kan ini memperbaiki sistem gitu ya, sedikit berbagi, maksudnya ada masukan juga kayak gitu, siapa tahu akan seperti itu kan, mungkin lebih lebih semangat kali ya kayak gitu. Oke, jadi gini Bun, kalau di kita kan memang sistemnya berbeda ya Bun. Kita itu reseller order pun itu masuknya nggak langsung ke kita. Kalau yang seperti itu kalau nggak salah dia ada langsung join ke pusat gitu ya. Jadi dia order ada hubungannya langsung ke pusat gitu ya. Jadi kita sebagai yang ngebawa dia itu dapat keuntungan dari pusat itu kan ya, bukan dari dianya itu kan. Ya, kalau secara penjualan memang iya keuntungan itu udah otomatis ya. Secara penjualan misalkan kayak saya jadi agen, terus saya punya di bawah saya tuh punyalah yang ngejualin gitu. Nah itu otomatis kan kita dibantu jual. Maksudnya kan kalau kayak tadi ya pertanyaan saya itu ada yang langsung ke kita gitu ya, kayak gitu tadi. Iya. Jadi gini Bun, kalau di kita memang sistemnya itu jadi kayak jual lepas gitu Bun. Jadi misalkan agen punya reseller, nah
Jadi si reseller ini hubungannya nggak ke kita, tapi hubungannya langsung ke agen Iya. tersebut. Kemudian keuntungannya agen itu kan udah dapat diskon maksimal, misalkan 30%. Jadi terserah agen mau ngasih reseller itu diskon berapa. Nah, tapi kalau kita mainnya nanti di reward. Nah, di reward ini yang jadi keuntungan plus ketika agen punya reseller, maka orderannya kan akan banyak, akan berlipat kali lipat. Nah, dari situ akan ada bonus-bonus reward yang bisa didapatkan oleh agen tersebut tanpa harus nanti membagi dengan reseller. Paling kalau kita sistemnya di situ. Iya. Ya, ya. Kasih ya Bun untuk Iya. ada pertanyaan dari Teh Afi, cara closing teman yang udah tanya-tanya harga gimana ya Teh? Padahal harga lumayan, tapi kan udah dimudahkan dengan PO ya, padahal jadi banyak nih ya baru chat nanya-nanya harga, dikasih tahu harganya, mundur gitu. Padahal udah boleh DP dulu, karena PO juga jadi bisa nabung dulu. Begitu ya Teh Afi ya pertanyaannya ya? Jadi gini, kalau untuk kasus seperti itu, pasti saya yakin Teteh Bunda juga mengalami ya, banyak yang tanya-tanya harga, kemudian dikasih tahu harganya, menghilang, atau tidak chat lagi, mundur cantik, padahal kita udah kasih keringanan bisa DP dulu, kemudian barangnya PO bisa nabung dulu. Nah, kalau untuk yang kasus seperti ini mungkin perlu edukasi, customer-nya perlu edukasi lagi bahwasannya memang barangnya ini harus PO dulu, jadi bisa DP. Terus juga memang harganya segini tuh sesuai dengan barangnya loh gitu. Dan itu harus sering-sering kita follow up. Ketika ada yang gitu, terus kan dia nggak bales nih ya, cuma di-read doang. Kita bisa follow up. Besoknya, Teh gimana jadi mau ikut PO-nya? Ini bisa DP lagi, DP dulu loh Teh. Kebetulan kalau PO ada harga spesial gitu. Nah, jadi dari situ bisa di follow up lagi. Kita follow up sampai batas close PO. Kalau misalnya sudah close PO, ada respon, berarti memang dia bukan target market kita, maka dari itu jangan bersedih, jangan galau, kita cari customer lain yang memang sesuai dengan target market kita. Gitu, Teh Afi. Cara nge-follow up dari Teh Novita, cara nge-follow up CS yang sudah totalan, sudah dapat nomor rekening bagaimana, Teh? Oke. Misalkan udah ada yang order, udah di total, udah kirim nomor rekening, dia jawab misalkan oke gitu ya. Berarti di sini kita follow up besoknya lagi, dia belum transfer. Lalu kita follow up aja besoknya lagi. Teteh punten atau Teteh maaf mau transfer jam berapa ya? Misalkan itu yang pertama. Yang kedua, Teh maaf untuk PO ini terakhir hari ini ya Teh, ditunggu transfer DP-nya. Atau yang ketiga, Teteh punten mau ikut pengiriman hari ini kah? Soalnya batas transfer jam 2 siang biar bisa dikirim hari ini. Gitu. Ada 3 tadi ya, 3. Ataupun opsi-opsi lainnya tergantung case-nya atau kasusnya. Misalkan kasusnya ready stock berarti Teh punten mau ditransfer kapan ya? Soalnya barangnya kan ready stock, khawatir keburu ada yang mau kalau belum kalau nggak langsung ditransfer hari ini misalkan gitu. Atau kalau PO keburu close PO. Gitu Tenov. Kebanyakan kalau kayak gini harus rajin-rajin di follow up sih. Kita juga udah sering banget nemuin customer yang kayak gini. Yang penting kita rajin follow up baik-baik. Kalau misalkan dia emang benar-benar niat pesen, insya Allah kok dia mungkin kendalanya karena rumahnya jauh dari ATM, nggak punya m-banking, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita follow up, kita tunggu jawaban dia apa. Misalkan, oh iya Teh, sore ya, oke. Kita tunggu sampai sore. Misalkan sore belum transfer juga, kita follow up lagi. Kita punten, jadi transfer sore ini kah? Gitu. Gitu ya Tenaf ya. Oke, ada lagi kah? Waktu kita sudah jam berapa ini? Rencananya 1 jam aja nih Zoom-nya. Oke, kalau udah nggak ada yang tanya, kita lanjut nanti mungkin di pertemuan sesi berikutnya ya. Yang baru join nanti kita akan kirim rekamannya, karena tadi sempat bahas dari slide 1 sampai slide terakhir ya. Nah, ini dia slide terakhirnya. Oke, kita cukupkan. Semangat selalu. Oh ya, nanti kita ada sistem kalau ada list order, ketika close PO, kita akan reminder di grup info ya Tanita ya. Kita akan kirim list ordernya apa aja. Silakan Teteh Bunda harus rajin mengecek apakah list ordernya sudah masuk atau belum. Khawatir kelewat untuk menghindari miskom ya. Takut ordernya belum ke order. Terus kita juga mau minta tolong untuk masalah pembayaran DP. Teteh Bunda juga harus tegas ke customer, ke resellernya untuk berlakukan DP biar menghindari hit and run. Kemudian karena pusat juga sekarang mewajibkan DP, jadi biar saling enak, bisa saling membantu. Jadi harus
follow up ke customer ataupun ke reseller untuk DP, sehingga Teteh Bunda juga bisa lancar DP ke kami ya, dan kami pun bisa lancar DP ke pusat. Begitupun ketika barang sudah ready stock, karena kita ada poin, nah poin itu sebetulnya kalau dalam 1 minggu pesanan barang sudah ready, sudah ditotalkan, tapi dalam 1 minggu belum dilunasi, maka poin yang tahunan itu akan tidak berlaku ya Teteh Bunda. Maka dari itu ketika barang sudah ditotal oleh Tenita dalam 1 minggu itu harus dilakukan pelunasan ataupun pembayaran. Begitu ya Teteh Bunda. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan lagi di grup, karena memang setelah ini takut ada yang mau kondangan, ada acara lain ya, karena kita agendanya Sabtu mungkin banyak acara keluarga juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Teteh Bunda yang sudah hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Ada yang baru pulang kerja, ya mungkin ada yang masih di pabrik ataupun ada di kantornya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada mau lanjut diskusi bisa lanjut di chat di grup khusus agen ya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tenita ya untuk close meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Teteh Bunda udah dijelasin semuanya sama Teh Dewi. Terima kasih buat semua yang udah luangin waktunya buat ikutan Zoom. Semoga Teteh Bunda semuanya keluarga diberi kesehatan selalu. Kita sudahi Zoom meeting kali ini. Insya Allah semoga dikasih kesehatan bisa nge-Zoom meeting bareng lagi. Sebelumnya maaf kalau misalkan ada salah-salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.